Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ruslan Maulidi. NPM saya 725230004 dari program studi bisnis digital. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian tertutup, yang dimana dijelaskan perekonomian tertutup adalah ekonomi suatu negara yang tidak melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain. Artinya, negara tersebut tidak melakukan ekspor atau membeli barang dari luar negeri maupun impor atau membeli barang dari luar negeri maupun ekspor menjual barang ke luar negeri. Nah, ciri-ciri perekonomian tertutup yaitu tidak ada ekspor dan impor. Negara hanya mengandalkan produksi domestik. Yang kedua itu kemandirian ekonomi tinggi, semua barang dan jasa dihasilkan sendiri. Yang ketiga itu peran pemerintah besar. Pemerintah biasanya mengatur produksi dan distribusi. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu tidak bergantung pada negara lain. Yang kedua itu tidak stabil terhadap krisis global, melindungi industri dalam negeri. Dan kurangnya itu pilihan barang lebih sedikit, teknologi berkembang lebih lambat, dan efisiensi produksi bisa rendah. Nah, perekonomian tertutup ada dua sektor, adalah model ekonomi sederhana yang hanya melibatkan dua pelaku utama, yaitu rumah tangga atau konsumen, dan yang kedua itu adalah perusahaan produser. Nah, dan tidak ada hubungan dengan luar negeri atau tidak ada ekspor dan impor. Ciri-ciri dari perekonomian tertutup dua sektor. Yang pertama itu hanya ada dua pelaku ekonomi, rumah tangga dan perusahaan. Yang kedua itu tidak ada pemerintah atau tidak ada pajak dan subsidi. Yang ketiga itu tidak ada ekspor dan impor. Alur kegiatan ekonomi ini ada 4 macam. Yang pertama rumah tangga, yaitu memberikan tenaga kerja ke perusahaan dan perusahaan memberikan upah atau gaji ke rumah tangga. Nah, rumah tangga membeli barang atau jasa dari perusahaan dan perusahaan mendapatkan pendapatan dari penjualan. Nah, rumus pentingnya yaitu dalam perekonomian dua sektor berlaku Y sama dengan C plus S. Keterangannya yaitu Y yaitu pendapatan, dan C itu konsumsi, dan S itu tabungan. Dan karena tidak ada sektor lain, sama dengan yaitu S sama dengan I atau investasi. Nah, dan selanjutnya yaitu perekonomian tertutup tiga sektor. Ciri-cirinya itu yang pertama ada tiga pelaku ekonomi, rumah tangga, perusahaan, pemerintah. Yang kedua itu tidak ada ekspor dan impor, dan yang ketiga ada pajak atau T dan pengeluaran pemerintah atau G. Dan alur kegiatan ekonomi itu rumah tangga bekerja ke perusahaan mendapatkan gaji, rumah tangga membayar pajak ke pemerintah, perusahaan membayar pajak ke pemerintah menggunakan pajak untuk belanja, rumah tangga membeli barang dari perusahaan. Dan rumus pentingnya yaitu dalam perekonomian tiga sektor yaitu Y sama dengan C plus I plus G. Keterangannya yaitu Y pendapatan nasional, C konsumsi, I investasi, dan G pengeluaran pemerintah. Dan hubungannya terhubung dengan S plus T sama dengan I plus G. Dan perekonomian 4 sektor itu ciri-cirinya ada 4 pelaku ekonomi, terdapat ekspor,
atau X dan impor atau M. Ada pajak atau T dan pengeluaran pemerintah atau G. Ekonomi terhubung dengan negara lain. Nah, alur kegiatan ekonomi yaitu rumah tangga bekerja mendapatkan penghasilan rumah tangga, belanja dan bayar pajak, perusahaan produksi dan investasi, pemerintah menarik pajak dan belanja, luar negeri membeli barang atau ekspor atau menjual barang atau impor. Nah, rumus pentingnya yaitu dalam perekonomian 4 sektor, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M. Nah, keterangannya yaitu Y pendapatan nasional, C konsumsi, dan I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Nah, yang selanjutnya yaitu inflationary gap. Inflationary gap adalah kondisi ketika pemerintah agregat atau total pemerintah dalam ekonomi lebih besar daripada kemampuan produksi atau output pada tingkat full employment, dan ciri-cirinya yaitu permintaan tinggi, produksi tidak mampu mengejar, dan harga naik terus. Dampaknya itu ya terjadi inflasi, daya beli bisa menurun, dan ekonomi terlalu panas buat negara. Nah, yang terakhir itu deflationary gap. Deflationary gap adalah kondisi ketika permintaan agregat lebih kecil daripada output pada full employment, dan ciri-cirinya yaitu pemerintah rendah produksi berlebih dan banyak barang tidak terjual. Dampaknya itu harga turun atau deflasi, pengangguran meningkat, dan ekonomi melambat. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.